Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abius Saputra dan teman saya Petrus Sando Gemilang Wayudi. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang telah kami buat tentang CNN dengan dataset garis tangan dengan nama SavaNet, yaitu modifikasi dari AlexNet. Kami membuat program ini dengan Google Colab. Nah, cara menghubungkan Google Colab dengan Drive supaya kita bisa mengakses drive-nya dengan cara import OS, kemudian kita import dari Google Colab dan importnya dari Drive. Kemudian pada baris kedua kita melihat dataset dari Drive dengan nama dataset juga di dalamnya. Nah, di dalam dataset tersebut terdapat dua jenis folder, yaitu test dan train. Nah, kemudian kita mengatur image width dan image height dengan ukuran 224. Pada train pertama kita membuat sebuah rendir dengan yang berisikan dari dataset dengan folder train tadi. Sama juga seperti testdir, kita mengambil dari folder test. Nah, kemudian kita melihat di dalam traindir itu terdapat item apa saja. Nah, dalam folder tersebut terdapat label Alan, Faiz, Ilyas, dan seterusnya. Nah, kemudian pada bagian ini kita menggabungkan path-nya supaya bisa kita ubah ke data frame-nya. Caranya pertama kita save dulu datanya ke array lebih dulu supaya baru kita bisa ubah ke data frame-nya. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian ini digunakan untuk mengetahui encode pada setiap label, seperti encode 0 untuk label Alan, encode 1 untuk Faiz, dan seterusnya. Pada bagian ini menghitung jumlah kelas pada dataset. Pada dataset yang kita gunakan terdapat 10 dataset. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita menghitung persebaran gambar atau persebaran data pada setiap kelas. Nah, pada kali ini pada setiap kelas kita mendapatkan 8 persebaran data pada setiap labelnya. Nah, dari sini, dari persebaran tadi kita mempunyai 80 data. Kemudian untuk di bagian sini, kita deklarasikan, panggil dulu library apa saja yang kita gunakan, yaitu ada optimizer, sequential, dan flatten. Dan ini kemudian kita di sini deklarasikan modelnya, yaitu yang awalnya tadi rencana kita masih bingung, jadi di sini namanya SunnySnet. Kita deklarasikan sequential, kemudian di sini ada di konvolusi, activation kita gunakan di ReLU, kemudian di personalization, dan dilakukan max pooling 2 dimensi dengan pool size 2,2. Nah, untuk di bagian selanjutnya juga sama, kita lakukan konvolusi dengan ReLU, kemudian personalization, kemudian max pool size-nya. Nah, begitu seterusnya sampai di beberapa kali bagian. Kemudian dilakukan flatten, dan terakhir dilakukan neural network-nya, yaitu dengan dense 1024. Dengan untuk dense yang terakhir, ini kita sesuaikan dari jumlah kelasnya yang ada di bagian sini tadi, yaitu 10. Kemudian untuk bagian
Kan ini tadi modelnya merupakan modifikasi dari AlexNet. Sebelumnya untuk AlexNet sendiri itu kalau nggak salah di layer awal itu ada 96, sedangkan untuk layer kita di sini gunakan 128. Selain itu di bagian neural network kalau nggak salah, seingat saya, AlexNet ada sekitar 2000, sedangkan di sini saya menggunakan 1000-an. Kemudian model yang tadi dilakukan compile dengan tipe metode loss, yaitu categorical coefficient entropy, optimizer selama proses training fitting nanti yaitu stochastic gradient descent, kemudian dengan metrik yang diawasi yaitu akurasi. Nah, kemudian jika di bagian ini kita lakukan pemilihan gambarnya juga. Jadi gambarnya seperti apa, untuk channel-channelnya kita pilihkan. Di sini ada beberapa itu. Nah, di sini juga terdiri input shape-nya kita atur seperti ini, dari image panjangnya 224 dan ini height-nya juga 224. Kemudian di bagian satu ini kita grayscale. Grayscale yaitu terdiri dari satu warna yaitu hitam dan putih. Kemudian kalau misalnya kita atur 3 itu berarti jadi RGB, red, green, dan blue. Nah, kemudian di sini saya deklarasikan model yang telah dibuat tadi dengan input shape yang barusan kita buat. Jadi namanya model. Kemudian dilakukan summary. Nah, di bagian summary seperti yang dijelaskan tadi, dengan total di sini ada parameternya 8.850.000. Kemudian saya di sini juga memvisualisasikan model yang ada tadi. Nah, seperti yang dilihat di sini ada 224, dan 1 yang berarti ini khusus untuk grayscale. Kemudian konvolusi, activation, dan seterusnya, bahkan nanti sampai di bagian terakhir disebutkan yaitu 10 present clause number. Kemudian di sini saya juga udah menyiapkan image data generator yang nantinya akan digunakan oleh data train dengan seri scale 1/1,255, kemudian zoom range, horizontal flip. Jadi nanti gambarnya dibalik-balik juga. Nah, untuk train generatornya yang saya train dari data gen tadi, saya ambilnya dari data frame. Data frame-nya dijelaskan tadi di awal oleh rekan saya. Di sini data frame-nya, kemudian untuk path-nya kita ambil yang X kolumnya yaitu path dan Y kolumnya dari label. Kemudian target size-nya kita sesuaikan dengan width sama height dari gambarnya. Untuk path size-nya saya atur 4. Yang dimaksud 4 ya gimana? Jadi dari 80 data itu tadi, kita hanya akan lakukan 4 kali dibagi 4. Jadi nanti setiap epoch yang dihasilkan itu akan memiliki 20 step. Jadi 20 langkah. Untuk class modenya categorical dengan color mode-nya yaitu grayscale. Nah, kemudian di bagian sini masih belum saya hapus. Nah, untuk epoch-nya sendiri di sini saya deklarasikan 50, sebanyak 50 epoch. Dengan nama train-nya juga ambil dari banyaknya data frame-nya. Di sini saya sebenarnya juga deklarasikan fungsi callback yang akan berhenti ketika model ini sampai akurasi 99,5%. Tapi sini waktu train ini saya tidak aktifkan. Kemudian dilakukan fitting dengan train generator dan epoch-nya saja. Yaitu dapat dilihat dari model awalnya yang ada beberapa perubahan yang signifikan. Itu sebanyak 50 epoch dengan total waktu di sini dapat dilihat lebih jelas lagi ada 15 menitan. Nah, untuk akurasi di bawah, akurasi terakhir yang saya dapatkan dari model ini yaitu sekitar 96,25%, dan untuk loss-nya sendiri yaitu 1529. Nah, kemudian di bagian history tadi yang di bagian dari sini kita ada mempunyai 2 data yaitu loss sama akurasinya. Nah, di bagian sini saya juga lihat modelnya itu apa saja sih yang ada di modelnya, parameternya ada apa aja sih. Jadi itu, kemudian di bagian sini saya juga menyimpan model yang ini. Jadi namanya tadi masih bingung. Kemudian yang akhirnya kita sepakat namanya dari di awal tadi yaitu SavaNet. Tapi sebelumnya saya terlanjur melakukan train dan hasilnya SunViceNet. Telah saya simpan di sini. Jadi dalam bentuk H5. Nah, kemudian kini saya juga membuat kode untuk melakukan satu data testing. Nah, untuk satu data testingnya yaitu saya di sini juga dipredik kalau misalnya kelasnya 0 berarti Alan. Nah,
di sini setelah data yang tadi di load, kemudian kita predik, nah dari yang predik ini nanti akan timbul nilai-nilai array dari yang mendekati. Nah, nilai dari NumPy array ini nanti yang akan kita cek, yang kita pilih yang paling besar yang mana, yaitu berarti yang sesuai. Berarti kalau misalnya indeks dari array-nya 0, berarti kelasnya Alan. Kalau indeks yang paling besarnya 1, yaitu Faiz. Dan seterusnya. Kalau yang misalnya lainnya undefined, berarti kan nggak sesuai kan. Kemudian baru di sini disampaikan hasil prediksi dan nama kelasnya. Nah, setelah saya lakukan, di sini dari gambar yang tadi, ternyata gambar tangan ini yaitu tangan dari Victor, garis tangan dari Victor. Kemudian di sini saya juga membuat sebuah code untuk melakukan, jadi untuk testingnya. Nah, untuk data testing di sini kita jadi benar-benar tidak ada label. Jadi saya langsung train yang berdasarkan data tes ini, tes. Kemudian saya train, kemudian file path-nya sama file name-nya. Kemudian saya gabungkan juga. Baru setelah itu saya pilih untuk file path sama file name-nya. Kemudian saya load per gambarnya. Kemudian saya langsung generate sehingga nanti akan diberikan label semua berdasarkan yang apa tuh dipredik tadi, kondisi dipredik. Nah, kondisi diprediknya sudah jalan. Kemudian datanya akan disimpan lalu diberi label langsung. Yaitu untuk gambar ini Mita, kemudian dan seterusnya, sampai setelah itu baru yang di bagian ini kan tadi ada image, jadi sebenarnya bisa ditampilkan kalau misalnya itu ternyata di data frame tidak mendukung penampilan gambar. Nah, untuk di bagian test dropnya yaitu di sini ada file ini dengan Mita, kemudian baru yang terakhir saya simpan yang hasil tes itu tadi pengujian di hasil lomba. Kemudian di bagian sini hasil tes. Nah, ini file yang telah saya download. Kemudian saya juga mendownload kunci jawaban yang telah disediakan. Nah, saya copy paste. Ini kunci jawabannya. Saya sorting berdasarkan file name-nya. Sortingnya berdasarkan urut naik. Jadi ascending. Kemudian saya lakukan evaluasi juga dari sini. Nah, ternyata untuk model yang baru saya train barusan, untuk pengujian yang ada di sini itu hanya sebesar akurasinya hanya sebesar 96,25. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan setelah melakukan itu tadi, Siva berarti kita lakukan pengecekan, mungkin bisa kita lakukan pengecekan. If kita lakukan pengecekan, kita ketikkan 1, kemudian kalau misalnya ya ini di sini false. Kita tarik ke garis bawah. Nah, dari sini yang label yang pertama sini saya dapatkan dari hasil tes yang file name-nya. Kemudian yang KJ-nya saya hanya copy paste yang bagian labelnya saja. Nah, setelah didapatkan hasilnya yang yaitu terus semua. Berarti data yang kita prediksikan telah berhasil 100% dari ke 20 data testing ini. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kekurangan mungkin bisa ditanyakan. Lebihnya saya kembalikan ke rekan saya, Mas Faiz. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Ando. Terima kasih atas perhatiannya yang menonton. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.